langsung pergi sekarang? Iya, Neng. Bentar lagi Pak Ale jemput. Nanti kalau bos kamu nyariin, aku harus bilang apa? Ya bilangin aja, Neng. Kalau aku itu udah berhenti kerjanya. Ya gak bisa gitu dong, A. Kita itu kan masih punya utang sama bos kamu. Mana masih besar lagi. Ya mau gimana lagi, Neng? Kerja sama dia kan gajinya kecil. Gak cukup buat sehari-hari. Ya kamu harus ngomong dulu sama dia baik-baik, A. Jangan langsung pergi kayak gitu. Ya kalau Ale langsung ngobrol sama dia, bisa-bisa ditahan. Gak bisa pergi, Neng. Kalau dia datang ke sini, aku harus ngomong apa? Ngejelasinnya gimana, A? Ya bilang aja, Neng, terus terang. Kalau ini kerja di luar kota. Nanti kalau masalah utang, cicil tiap bulan. Kalau dianya nggak mau, nanti malah nuntut gimana, A? Gak bakalan, Neng. Gak bakalan. Tep, Tep, Ya. Tuh, Neng, Pak Ale udah datang tuh. Ya tunggu, Pak. cepetan nih. Nanti bisnya keburu berangkat. Iya, Kang. Neng, berangkat dulu ya. Ya, Doain ya, semoga berhasil. iya. Pak, kok nggak bawa tas? Udah tuh, udah di pinggir jalan. Ayo kita berangkat. Udah yuk. Baik-baik ya, Neng. Kalau ada apa-apa, telepon aja ya. Iya, A. Udah dibawa itu alat-alat, Tep. Udah, Pak. Udah di dalam tas ini semuanya udah beres. Aduh, si Atep. Udah 2 minggu dia nggak masuk kerja. Padahal tahu di gudang sekarang lagi banyak kerjaan. Aduh, bisa rugi besar saya. Masa harus saya jemput terus ke rumahnya? Kenapa sih, A? Dari tadi ngomel aja. Ini mah, si Atep udah 2 minggu ini nggak masuk kerja. Sekarang kan di gudang lagi banyak kerjaan. Nggak biasanya ya, A. Mungkin dia sakit kali. Nggak tahu. Soalnya saya telepon juga dia nggak aktif. Ya terus, A mau gimana sekarang? Ya terpaksa mah. Saya harus susul ke rumahnya. Harus cari tahu. Oh, ya udah tuh, A. Mending susulin aja. Biar tahu kenapa dia tuh nggak masuk-masuk kerja. Iya, kalau gitu kamu berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati ya, A. Iya. Atepnya dari rumah nggak ya? Tep? Tep? Permisi. Siapa ya? Pak. Atepnya ada, Teh? Duh, gimana nih? Harus jawab apa saya? Teh? Kok malah bengong? Ya udah, masuk dulu aja ya, Pak. Silahkan duduk. Makasih. Mau minum apa, Pak? Nggak usah repot-repot, Teh. Makasih. Ngomong-ngomong, Atepnya kemana nih, Teh? Suami saya Udah 2 minggu, Atep nggak masuk, Teh. Mana sekarang di gudang lagi banyak kerjaan. iya. Tapi Atepnya nggak kenapa-kenapa kan? Dia nggak sakit? Enggak, Pak. Suami saya baik-baik aja. Tapi Tapi kenapa, Teh? Coba Atepnya panggilin. Suruh keluar. suami saya keluar kota, Pak. Udah seminggu. Hah? Keluar kota? Lagi ngapain? Dia ikut kerja, Pak, sama temennya. Katanya gaji dari Bapak nggak cukup, Pak, buat sehari-hari. Gimana sih si Atep?
Berhenti kerja kok nggak bilang dulu sama saya? Seenaknya aja. Padahal kalau emang si Atep pengen naik gaji, ya tinggal ngomong. Iya, Pak. Maafin suami saya. Dia kan sudah tekan kontrak perjanjian kerja sama saya. Jadi dia nggak bisa berhenti kerja gitu aja. Apalagi si Atep punya hutang sama saya. Teteh tahu kan? Iya, tahu, Pak. Ya terus gimana itu? Gak mikir waktu pinjam uangnya sampai mohon-mohon sama saya. Katanya masalah hutang, nanti dia cicil bayar per bulan, Pak. Iya, tapi mau dibayar berapa per bulan? Hutang si Atep tuh besar. Dulu rumah ini kan yang jadi jaminannya. Iya, Pak. Katanya bulan-bulan ini lagi ngejar target, mau ngumpulin uang. Soalnya sebentar lagi kan aku mau lahiran, Pak. Iya, seharusnya dia ngomong sama saya. Kurang baik apa sih saya sama dia? Iya, Pak. Maaf. Sudahlah, saya sudah terlanjur kecewa sama si Atep. Rumah ini saya sita. Kok disita, Pak? Kan suami saya mau bayar. Emang kamu nggak tahu? Si Atep itu udah 5 bulan ini nggak bayar. Kurang baik apa sih saya sama si Atep? Iya, Pak. Tapi jangan disita rumah ini, Pak. Saya mau tinggal di mana nanti? Apalagi sebentar lagi saya mau lahiran, Pak. Masa Bapak nggak kasihan sama saya? Kamu tahu nggak? Gara-gara si Atep ini, perusahaan saya itu rugi besar. Si Atep sudah bikin saya rugi besar nih. Gimana caranya ya? Biar saya dapat keuntungan dari si Atep. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Baik teh, saya masih toleransi sama teteh. Apalagi sekarang teteh lagi hamil tua. Saya masih kasihan sama teteh. Iya, Pak. Jangan sita rumah saya. Saya bisa aja nih, nggak sita rumah ini. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Pak? Lupainlah. Pasti kamu nggak mampu nanti menjalaninya. Bilang aja, Pak. Apapun syaratnya akan saya lakukan. Asal jangan sita rumah ini. Baik, saya bisikin ya. Yang benar aja, Pak. Tuh kan, apa yang aku bilang? Kamu pasti nggak bakalan sanggup. Gimana nih? Kalau saya nggak ngelakuin itu, pasti rumah saya disita lagi sama dia. Gimana? Kamu sanggup nggak? Ya, hitung-hitung menebus kesalahan suami kamu aja. Ya udah, Pak. Saya mau. Tapi Bapak janji, rumah ini jangan disita. Terus satu lagi, Pak. Bapak jangan bilang-bilang ya sama yang lain tentang hal ini. Ya iyalah. Kamu pikir saya ini orang bodoh apa? Ya udah kalau begitu, Pak. Sebentar ya, aku tutup pintu dulu. Rasain loh, Atep. Ini gara-gara kamu nih sudah ngecewain saya. Ya udah, Pak. Ikut saya yuk. Ayo.